103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania, saatnya kita masuk di talk show Finansialku. Dan tema kita pagi ini adalah hidup tenang bebas hutang. Mari kita simak talk show seputar keuangan bersama Rizky Syam selaku perencana keuangan Finansialku. Kita sapa dulu pagi. Oke, Mas, manggilnya Mas ya? pagi, Mas Bang. Rizky. Panggil Mas Bang boleh. Pak, Om gimana? Jangan Pak ya. Jangan Pak, boleh Mas aja ya. Oke. Mas Rizky sehat nih, apa kabar Mas Rizky? Alhamdulillah sehat, baik. Baik. Kayak Nurul. Oke nih Bang Rizky, ini kita langsung masuk aja nih ya. Yuk. Iya, apa definisi dari hutang itu sendiri nih Bang Rizky? Oke, sebenarnya definisi dari hutang udah dijawab ya di awal tadi. Kayak sama Kak Nurul udah iya, benar. udah dijawab tadi pas di awal gitu kan di intronya. Tapi ya kalau aku remind lagi inti dari hutang atau hutang itu atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada jangka waktunya, ada perjanjiannya, itu termasuk hutang piutang. Iya. Terus mengapa kita maupun masyarakat perlu menghindari kegiatan berhutang? Oke, sebenarnya menghindari itu penting dan harus dilakukan jika ada catatan kalau kita berhutangnya itu untuk kebutuhan hidup. Sebetulnya harus dihindari sebisa mungkin. Kenapa? Kalau misalnya harus kita hindari, karena kalau kita ngutang untuk kebutuhan hidup, artinya kan kita juga nggak tahu nanti untuk bayarnya gimana. Orang ini untuk hidup aja kita mau ngutang, ya kan? Karena yang harus dipikirin sebelum ngutang adalah sebenarnya gimana cara kita bayar. Nah, jadi kalau misalnya kenapa harus dihindari? Ya teman-teman, kalau belum tahu gimana cara lunasinnya, hindarilah. Tapi nih Mas Rizky nih katanya kalau belum berani berhutang nggak punya jiwa pengusaha. Ini pendapat Mas Rizky tentang ungkapan itu gimana? Aku setuju dengan ungkapan itu, tapi khusus untuk pengusaha ya. Oke. Karena kalau kita punya perusahaan, ya kan ada beberapa cara untuk kita leverage kekayaan kita ya, memperbesar kekayaan kita. Salah satunya dengan berhutang, jelas. Karena hutang itu nanti bisa jadi aset. Karena kalau orang yang berbisnis, kan dengan kita ngambil hutang, ya kita bisa beli untuk barang kita segala macam, dan perhitungannya jelas kita bakal cuannya berapa. Ya nggak? Ya nggak mungkin sebuah transaksi ketika kita berbisnis setahun cuma dapat misalnya 10%. Ya, kalau kayak gitu mah kita invest aja, nggak usah bisnis ya kan gitu. Ya kan, IHSG kita invest saham aja setahun 12,5% kita bisa kejar. Tapi kalau misalnya kita usaha, ya nggak mungkin lah segitu. Sebulan kali segitu nggak mungkin. Nah, bunga dari bank misalnya kredit usaha rakyat itu bunganya kecil banget. Nah, jadi kalau buat pebisnis, ya itu hutang itu seksi dan mereka pasti lebih setuju berhutang. Tapi buat pribadi jangan. Jangan, makanya bedain kan keuangan pribadi sama keuangan bisnis. Karena kan kalau bisnis uangnya diputar lagi. Ini kalau ngomongin utang juga nih Mas Rizky, ada berapa macam atau jenis dari utang ini sendiri nih Mas? Mungkin kalau jenis hutangnya mungkin dari sisi perhitungan bunga kali. Nah, kalau dari bunga hutang itu ada 3 jenis. Ada yang flat, ada efektif, ada anuitas. Nah, jadi kalau misalnya dari 3 perhitungan itu juga tujuannya beda-beda. Nah, misalnya kalau kita hutangnya untuk yang sisi apa ya, misalnya flat gitu ya. Flat biasanya adanya di mana sih Ki? Biasanya di pinjol. Oh, bisa dipinjol. Jadi kita ngambil berapa, bunganya udah langsung jelas berapa. Nah, itu makanya biasanya lebih besar perhitungannya. Terus kalau misalnya yang efektif, biasanya untuk kendaraan, untuk leasing. Nah, kalau anuitas biasanya kalau kita ngambil KPR. Nah, itu banyak hal yang akan ada tiga hal yang harus kita perhatikan, yaitu biaya pembayaran bulanan, ada bunga, ada hutang modal awal. Nah, itu yang kita lihat. Nah, anuitas, efektif, sama flat perhitungannya itu beda semua. Nah, sebenarnya nggak ngejelimet kalau kita bisa liatin secara grafik. Ya, teman-teman bisa lihat aja di Google ya. Nah, cuman terkadang orang kan kalau udah disuruh ngutang nih, yang dia cuma tanya, sebulan gue bayar berapa? Iya, pasti kan gitu. Iya, benar. Padahal ya mungkin sekarang segini, tapi kalau kita gagal bayar sekali, bunganya langsung blek. Nah, itu yang ngejebak. Itu berarti kalau misalnya dari flat, efektif, dan anuitas itu ketiganya ini bunganya itu beda-beda. Bunganya bisa sama, tapi perhitungannya yang beda. Oh, bunganya sama nih tiga-tiganya, tapi dalam 1 tahun angkanya bisa beda.
Mungkin kalau aku ambil contoh nih ya, Iya, iya, ada iya. pinjaman 100 juta, Ya, periode 5 tahun, Iya. bunganya 12% per tahun. per tahun. Oke, kalau bunga flat, efektif sama anuitas, yang mana yang lebih mahal? Nah, bunga untuk bunga flat dengan pokok hutang yang sama, bunga yang sama, periode yang sama ya. Flat itu bunganya total bisa 60 juta, efektif bisa 30,5, anuitas bisa 33,5. Oke. Berarti lebih banyak yang Sulit. flat dong. Nah, kebanyakan itu flat yang kita kasih. Nah, kalau yang flat biasanya apa sih? KTA. Karena kan nggak ada anggunan. Mm-mm. Ya udah bunganya harus gede. Iya sih. Betul juga. Kalau ada kolateral, kalau ada anggunan nih kolateral, ya kalau misalnya kita gagal bayar, si barangnya ini kan bisa dilikuidasi sama bank misalnya. Benar. Nah, bank bukan juga lebih aman kan. Berarti karena tidak ada agunan yang tadi ya kalau di Iya. flat. Oke. Ini lanjut Mas. Kalau misalnya apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari kegiatan berhutang? Wah, oke. Kalau sisi positifnya, misalnya kalau untuk bisnis itu bisa jadi modal kerja atau investasi usaha. Mm-mm. Terus ini juga bisa menjadi likuiditas. Jadi buat cash flow kita dari sisi apa namanya, misalnya pay letter. Pay letter itu menarik karena kita pingin bayarnya tuh sekali. Misalnya kita setiap gajian bayar semuanya, dan itu kan jadi bunganya juga kecil banget ya. Iya. Dan itu Iya. jadinya bisa memperhitungkan. Sebenarnya itu menarik, tapi banyak orang yang malah ngambil pay letter tuh buat pinjaman yang lebih panjang. Nah, itu yang jadinya salah kaprah tuh. Terus untuk konsumsi ya, hutang itu menarik untuk kita ambil KPR, KKB gitu ya, kredit barang elektronik yang bunganya 0%. Nah, itu menarik ya. Dan kalau misalnya sisi negatifnya, Iya. kalau misalnya berhutang, wah itu banyak banget. Nah, Banyak yang negatifnya nih. Iya, iya kira-kira yang Pertama, poin. yang tadi saya bilang, ini kalau kita ngutang pasti justru malah menimbulkan yang namanya passive expense. Oke. Yang kedua, aset kita bisa jadi jaminan. Iya. Yang ketiga, kita kalau misalnya sampai gagal Iya. dalam melunasi utang, kita bisa masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Kredit skor kita jadinya jelek. Oh, jadi nama kita juga kalau untuk meminjamkan sesuatu ntar ke depannya lagi juga susah. Iya, Iya kan? betul. Track recordnya Iya, gitu. Track recordnya ya. Jadi Iya, nanti kalau iya, misalnya iya. cari pasangan, tanya, ini Iya, kamu iya. gimana nih? Iya, iya. Ini Track kamu record kamu iya. gimana nih? Pernah kredit di mana aja nih? Iya, nanti Ada pernah- bulan nggak nih? Abis nikah nggak bisa ngambil rumah ya. Iya, benar. Iya kan? Benar, setuju, Nah, setuju. terus sisi paling negatifnya, kalau misalnya saya selama menjadi perencana keuangan, yang paling negatif biasanya di bagian hubungan ya. Rumah tangga itu kan pernikahan itu paling besar itu perceraian karena masalah uang. Ngomongin apa? Jadinya karena uang kita ngomongin jadi menimbulkan yang namanya pertengkaran, keretakan rumah tangga, depresi, tindak kriminal, bahkan suicide attempt gitu, bunuh diri. Nah, itu makanya kami kalau dari sisi perencana keuangan, utang ini banyak orang yang masih belum paham di Indonesia. Makanya teman-teman harus belajar mengenai hutang, karena utang bisa menjadi alat yang baik untuk bisa kita gunakan, tapi bisa menjadi pembunuh kita Iya, juga. jadi Bahaya senjata banget. tinggal Iya. seperti bumerang ya. Betul, Bener-bener itu bisa merusak mental banget sih itu. Benar. Nah, kalau ada utang tuh. Ini nih, kalau tipsnya biar bebas hutang dan nyaman, hidup tenang. Tips bebas hutang, nyaman, hidup tenang. Merencanain keuangannya, hidup di bawah kemampuan, itu yang utama. Terus dahulukan investasi. Oh, Kalaupun berhutang, pastikan hutangnya produktif. Udah, betul. harusnya ya kita hidupnya cukup gitu. Karena kan Baik. kita ngerencanain duit, keuangan itu kan bukan untuk kaya ya, tapi untuk cukup kan. Untuk cukup. Iya, Nah, benar. kecukupan kamu ya kamu yang tahu, itu Iya, masalahnya. Iya, benar-benar. Oke, Jadi, Mas Rizky, sebelum kita tutup invest. nih, mungkin ada saran atau masukan untuk kita dan DV Mania biar kita bisa hidup bahagia tanpa hutang. Seandainya punya hutang tapi nggak bikin resah gitu. Wow. Saran atau masukan Iya, begitu. iya. Saran atau masukan biar teman-teman kalau misalnya harus berhutang, pastikan saja kenali itu sifat bunganya seperti apa. Pastikan teman-teman mampu untuk membayarnya. Jangan pernah mengambil hutang karena untuk biaya hidup. Usahakan itu dihindari. Oke, gimana caranya biar itu tidak terjadi? Milikilah dana darurat. Dana Ya, darurat. makanya dana darurat itu sepenting itu Yup. biar kita tidak Iya. di dalam kekusutan hutang gitu kan. Kalau kita udah punya dana darurat ya semuanya bisa jauh lebih ada buffer lah, ada bumper sedikit lah Bumper, gitu iya, ya. iya, iya, iya. Nah, dan usahakan selalu maksimalkan uang untuk ditabung dan diinvestasikan.
gitu. Dalam kita mengelola keuangan yang tadi saya sampaikan kan untuk cukup ya, bukan untuk kaya. Kalau kaya kita rencanakan karir kita, pasti pembicaraan kita kan gimana nih cara biar cepat kaya. Ya kan? Cara nambah income. Jadi ya kalau semua teman-teman pendengar DFM semua, ya kalau kalian mau berhutang, pastikan hitung-hitungannya jelas, pastikan kemampuan bayar kalian, dan dahulukan untuk kita berinvestasi dan minimalkan semua resiko-resiko keuangan dengan alihkan ke asuransi juga, karena banyak juga masalah hutang itu terjadi gara-gara resiko yang tidak bisa kita kelola gitu kan. Salah satunya ya kesehatan misalnya. Makanya perhatikan dulu tuh semua faktor-faktor keamanan keuangannya, barulah kita fokus di berhutangnya gitu deh. Oke, itu seputaran info dan sarannya. Oke, ini sudah komplit. Iya, Tadi tipsnya udah sudah. banyak banget dari Mas Rizky juga. Terima kasih banyak Mas Rizky. Sama-sama. Iya nih. Udah habis. Iya, udah tahu juga closing nggak nih. kerasa ada Iya. time flies gitu ya. Begitu cepat. Oke, makasih banyak untuk Mas Rizky Syam, CFP selaku perencana keuangan finansialku.com. Iya. Thank you. Terima kasih kasih banyak ya, Mas ya. Sehat selalu. Terima kasih banyak Mas Ilham. Semoga kita ketemu lagi bulan depan dengan pembahasan yang wah gitu. Apa ya, kita bahas apa nih? Ayo. Aku tertarik